Halo guys, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang sore-sore ya waktu Jakarta. Kan kemarin kita udah janji kita mau giveaway buat ribuan follower kita. Nah sebelum kita masuk ke sana, bagi-bagi apa? Voucher Grab ya, Grab sama GrabFood. Ada Pak Yanto. Jadi kita juga tradisi lah dari tahun ke tahun kita selalu berbagi. Ini buat yang tahun ini. Ala kadarnya. Iya Pak, siap Pak. Thank you banget. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Aman. Buat PT Aman. Terima kasih. Lihat sini. 1, 2. Thank you. Sukses selalu. 1, 2. Pak Yanto ini yang paling ramah. Kalau kamu main ke kantornya Benix pasti ketemu Pak Yanto yang paling ramah, nyapa duluan ya. Terima kasih Pak. Sama juga sama Bapak. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Terus ini masih banyak? Nanti Bawahnya gimana? Udah ada tim. Udah ada. Iya, masih banyak nih guys. Di bawah sebetulnya masih ada lagi nanti. Oke. Jadi thank you buat teman-teman yang udah live. Ini kita buru-buru. Dari tadi. Ini kebetulan baru balik juga dari BKPM. Mereka ada bikin persiapan untuk G20. Papi Bayu nih yang join pertama. Di situ kelihatan nggak? Ketahuan yang join pertama. Halo, Putu Agus, Papi Bayu. Thank you Pak Yanto. Ini masih ada. Halo, Mian Adi. Kayaknya beda nih sama yang sering live Sabtu ya. Kalau live Sabtu gue masih hafal nama orang-orangnya. Ada Astor, Bang Ben. Iya, Astor ini mantap nih. Yang nggak ada Mayora ya. Kalau Mayora itu adanya di mana kemarin Mayora sama Elon Musk di SpaceX, foto bareng sama Luhut Panjaitan. Mayora bagi-bagi kopiko kalau Luhut Panjaitan. Langsung naik harga sama Mayora bro. Kalau gue nggak beli udah kemahalan. Kemarin sih baru oke tuh. Halo Jan Fahmi, Mujamil Kasan, Udayawan. Mau dong om buku BKPM-nya. Hai bang, buat bank yang negosiasi asing kok harga sahamnya tidak selalu naik. Contoh BBKP. Kenapa ya bang? Oke, BBKP tetap naik, cuma momentumnya udah lewat. Kalau yang kayak begitu-begitu ikutnya di momentumnya ya. Kalau long term selalu kembali ke fundamental kayak Bank BCA tuh naiknya ya pelan. Mungkin 20-30%, tapi dia konsisten tiap tahun pelan. So gitu kalau lu mainnya di momentum investing kan ada 3 ya, ada 4. Mackie investing, momentum, edge, kualitatif sama investigatif. Nah kalau momentum yang namanya momentum investing itu penemunya Driehaus. Momentum investing itu kita nggak bisa pegang jangka panjang kayak Bank BCA kita pegang 20 tahun, nggak begitu gitu loh. Kalau momentum investing itu kita beli sebelum momentumnya lahir. Kalau istilahnya Peter Lynch kita beli, kita nunggu wave, nunggu ombaknya datang, gelombangnya datang, nanti kita dibawa, kita ikut kayak orang selancar. Tapi begitu ombaknya selesai ya kita udah harus segera keluar sebelum habis momentumnya. Kalau momentum investing itu bukan jangka panjang. Momentum investing itu selalu bermain dengan momen. Jadi biasanya mid term atau short term. Jadi jangkanya pendek. Kalau yang namanya long term investing itu yang namanya value investing. Beli saham diskon. Halo Pak. Iya Pak. Thank you. Balik lagi nih jadinya. Beda. Oh beda. sorry. Chris Martina Wahyu. Salam kenal juga. Lukman, Om Ben minta sirupnya. Datang dong ke kantor. Kita kasih dong sirupnya. Ada masih banyak nih. Faik Naufal. Oh tadi ada juga yang datang. Jadi kita thank you juga buat teman-teman. Tadi ada yang datang. Kebetulan sempat ketemu sebelum ke BKPM. Halo Om Ben, mau nanya Om, bagaimana menentukan edge sektor tertentu dalam investasi? Apa harus terjun langsung ke bidangnya? Bagaimana cara mengasah edge? By the way guys, kalau di YouTube kan kita pakai tulis. Kalau di sini kita maunya live. Langsung live. Jadi kita telepon. Gimana cara nelpon si Adeva? Pencet. Kalau ada yang mau dipakai di ini ya, video. Share langsung. Sudah siap telepon nih 17 orang. Mana nih yang mau ditelepon? Udah siap telepon tuh. Si Adeva bergabung. Halo. Iya, halo Om Ben. Halo juga bro. Ini cara volumenya gimana ya? Bentar ya bro, gua agak Siap. butuh bantuan. Lagi di mana nih sibuk? Lagi di rumah. WFH. WFH. Kerjanya apa nih Om?
di salah satu kementerian. Waduh, seram nih. Kita harus agak hati-hati nih. Kemarin kita bikin paspor di Dirjen Kumham kan, di Pasar Minggu ternyata follower Berik juga malah jadi paspornya jadi lebih cepat. Dirjen Imigrasi. Anyway, tadi menanya apa bro? Om Ben mau nanya Om. Kan Om Ben kan sering cerita ya mengenai Meki ya. Ya, yang lain bisa. Saya mau nanya nih Ya, terkait edge dalam sektor investasi. Ya. Kalau menurut Om Ben itu bagaimana sih cara kita menemukan edge tersebut di suatu sektor dan bagaimana cara kita mengasah edge itu? Oke, bagus. Jadi edge investing itu yang paling gampang. Karena itu sehari-hari kita lewatin dan kita lakukan. Cuma kadang-kadang orang suka nggak sadar. Contoh, kameramen kita. Dia kemarin tuh ngajakin kita bisnis, apa Dam? Bisnis ikan mas. Jadi dia hobinya mancing, terus dia lihat di Sawangan itu daerah di Depok, ternyata kekurangan yang namanya ikan mas. Terus gua tanya di sana ada berapa emang tempat pemancingan? Ada 100 atau 200? Ada berapa Dam? 1000-an. Ada 1000 lebih tempat pemancingan gitu. Jadi kalau cuma si Adam lah dia yang tahu berapa kebutuhan pakan di sana. Kebutuhan pakan ikan itu apa? Sahamnya ada banyak. Misalkan sahamnya Carun Pokpan, lalu sahamnya di Pasena yang di Bandar Lampung. Dari situ kita bisa lihat karena si Adam pemain ikan, hobinya mancing, dia bisa tahu oh harga pakan ikan kapan naik, kapan turun, requestnya seperti apa. Gue kedengeran nggak by the way? Kedengeran Om. Nah, atau contoh lain kemarin itu ada yang tanya baru lulus SMK pelayaran, dia mau magang di perusahaan kapal punya omnya. Gue tanya, lu mau edge-nya apa? Edge pelayaran gimana? Edge pelayaran bisa, tapi kalau gue mulai jadi dia, gue akan belajar edge-nya itu minyak. Kenapa? Karena kalau di bisnis kapal, pengeluaran paling besar itu untuk solar. Itu bisnis kapal. Kalau kita bisnis truk, tronton, atau angkutan, sama biasanya solar atau oli. Dan itu yang biasanya dipakai orang. Jadi dia akan tahu minyak apa yang lagi dipakai, brandnya apa, cocoknya dengan mesin jenis apa, kapalnya yang berapa gross ton. Kalau seandainya dia masuk di pelayaran ada banyak. Ada pelayaran buat bawa kontainer, ada pelayaran buat takbut itu kapal kecil yang bantu buat parkir, ada pelayaran buat tanker. Nah, dia akan lebih tahu itu gitu. Misalkan buat teman-teman yang kemarin tuh yang di Dirjen Imigrasi yang bantuin gue bikin paspor, gue bilang sama dia, bro, lu itu sebetulnya karena dia kan paspor, lu yang tahu pertama kali sebetulnya dibanding gue saham apa yang bakal naik, khususnya buat berhubungan dengan penerbangan. Kenapa? Karena orang kalau datang pakai paspor, pasti tujuannya bukan mau jalan-jalan naik mobil atau naik bus, pasti naik pesawat. Lu yang akan pertama kali tahu saham Panorama misalnya bakal naik. Kenapa? Karena orang pakai Panorama buat terbang jalan-jalan ke luar negeri, paket wisata. Atau sahamnya CAS, Kardik, Aero, Kardik buat logistik udara. Lu yang bakal tahu. Kemarin itu bahkan kenapa? Karena kerjaan lu adalah bikin paspor. So kalau ditanya gue lebih tahu, enggak juga, lu yang lebih tahu. Jadi karena itu yang day to day, day by day lu jalanin, lu laluin, lu pasti pertama kali tahu dibanding gue. Nah gue nggak mau tahu, gue bukan, lu mungkin nggak mau kasih tau gue lu kerja di kementerian apa. Tapi orang di kementerian seharusnya dia punya informasi jauh lebih pertama dibanding gue. Kayak tadi kita ke BKPM ya, mau ngobrol soal ternyata udah banyak yang baru masuk investasi di pariwisata, bangun villa, kapal pesiar gitu misalkan. Yang tahu kan bukan gue duluan, tapi mungkin BKPM. Tapi yang lebih tahu lagi orang di daerah itu yang lapor ke BKPM. Oh ada investasi di NTT, ada pembelian kapal finisi 16 biji, satu biji kapal finisi harga sekitar 18 miliar. Kali 16 biji aja udah berapa gitu loh. Ya mereka tahu pertama kali, sekali lagi bukan gue gitu loh. Contoh paling kecil ada juga petani yang di Boyolali. Dia yang tahu sekarang pakai bibit jenis apa, bibitnya dari mana. Nah, itulah orang-orang yang menurut gue AIDS. Dan yang paling kecil ya, kalau paling kecil ibu rumah tangga. Tanya ibu rumah tangga, dia pakai deterjen merek apa, dia pakai Softex merek apa, sabun merek apa, itu gue nggak tahu. Nah, mereka yang tahu. Jadi kalau yang ikut di sini follower gue tahu, yang generasi 2018, 2019, gue masih rajin balasin inbox yang ada di Stockbit. Itu ada ibu-ibu tuh dia cuannya 200% lebih. Nggak ngerti saham, nggak ngerti ekonomi, book value segala macam, dia nggak ngerti. Teman dia tahu, oh anak gue kalau gue sakit gue beliin obatnya ini gitu loh. Udah, tetangga dia kalau sakit beli obatnya ini, dia beli sahamnya gitu. Dia naik 200% lebih. Ya segampang itu.
Cuman ya pastikan aja perusahaannya memang perusahaan yang real, bukan perusahaan bodong. Karena banyak perusahaan bodong. Niatnya bukan buat berbisnis, tapi masuk ke bursa efek buat ngejebak investor retail. Itu ada. Sayangnya begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nih, kita mau ke edge yang sektor kita belum tahu sebelumnya atau belum kita pernah terjun ya. Nah itu gimana tuh Om? Gue sih nggak sarankan ya. Ada yang namanya ekstensifikasi edge. Jadi kalau teman-teman lihat di TIFA, gue masuk di TIFA, kita cuan itu di atas 600% ya. Kenapa gue bisa ngerti TIFA? Karena gue punya edge di bank. Nah, ekstensifikasi dari bank. Bank itu kan prinsipnya bisnis bank itu gampang banget. Simpan, pinjam. Orang deposito, duit, sama dia pinjemin ke orang lain, dapat bunga, selisihnya dibalikin. Orang yang deposito. Itu bisnis bank. Sangat simple. Nah, gue lakukan ekstensifikasi. Oke, perbankan gue udah paham. Ketika gue mau extend, gue nggak langsung extend ke minyak. Enggak. Perbankan gue udah paham, gue extend ke leasing. Jadi ada, kalau di Astra itu ada FIF, ada ACC, ada TAF. Kalau di luar itu ada Adira Finance. Nah, salah satunya leasing atau bisnis simpan meminjam yang terkenal, dan waktu itu memang momennya dapat, namanya TIFA. Jadi teman-teman kalau lihat di TIFA ya kita cuan sebenarnya sih di atas 800% di TIFA doang gitu. Nah, itu namanya ekstensifikasi edge. Nah, kita udah dapat edge di bank, edge di leasing. Mau extend lagi yang berhubungan dengan finance apa? Asuransi. Nah, itu bisa tuh masuknya ke sana. Atau apa lagi? Peer-to-peer lending atau digital wallet. Nah, biasanya mainnya dari situ. Nah, ini yang namanya ekstensifikasi edge dalam satu vertikal yang namanya finance. Sebetulnya masih banyak sih, ada pasar modal, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Kalau tadi dari oli ya, oli itu bisa kemana-mana. Kalau kita tahu oil, minyak, oil itu bisa masuk ke alat berat, traktor, perkapalan, mobil. Karena gampangnya gini, kalau penjualan premium atau pertalite naik 300%, artinya apa? Kemungkinan penjualan motor sama penjualan mobil juga naik berkali-kali lipat. Nah, yang pertama kali tahu siapa? Ya mungkin orang Pertamina atau orang SPBU atau pegawai pintu tol. Dulu masih ada pegawai pintu tol. Nah, dia harusnya tahu pertama kali, oh tiba-tiba kok banyak ya orang yang lewat di gerbang tol gue ya. Berarti penjualan mobil naik nih. Berarti sahamnya Astra nih bakal naik. Nah, 3 tahun ke belakang kalau kita lihat ya, itu salah satu hal yang gampang yang kita bisa prediksi. Tapi kalau mau loncat tiba-tiba gini, gue edge-nya perbankan, terus tiba-tiba denger gosip ya, orang kan suka main rumor, katanya bakal ada instalasi kabel laut yang baru nih, kemungkinan sahamnya CCSI yang naik. CCSI itu perusahaan kabel laut. Nah, itu kayaknya kejauhan tuh loncat itu dari kabel laut ke bisnis perbankan. Itu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Tapi kalau mau nyari extend yang agak mirip-mirip, itu dari perbankan ke bisnis satelit. Nah, itu masih agak nyambung. Kenapa? Karena semua ATM di kita, termasuk BRI kemarin yang paling fresh launching, MNC juga launching satelit. Yang bisa launching satelit di Indonesia itu cuma bank, karena punya duit, sama perusahaan telekomunikasi, that's it. Gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu perusahaannya sehat atau enggak, karena lancurin satelit itu butuh biaya puluhan juta dolar. Artinya harus perusahaan yang bagus, yang bisa punya satelit, atau upgrade satelit gitu loh. Itu salah satu contoh gampang. Nah, kalau gue sih kebetulan agak beruntung aja sih bro, karena gue kerja banyak. Sorry, ada yang ditangan lagi. Sorry ya bro, sambil kerja soalnya. Jadi masih di kantor, masih jam kerja. Ntar gue tahan dulu. Udah, thank you. Nah, gue agak beruntung aja, karena gue sempat kerja jadi sebelum jadi investor 100%, sekarang gue full time di saham. Dulu gue sempat jadi lawyer 7 tahun, sempat bantuin Heri Tanu yang sekarang jadi calon presiden, bosnya MNC, lalu berbagai perusahaan lah. Dari sana sempat kerja di Tencent, kerja di Gojek, kerja di Uyu, kerja di Astra. Jadi karena gue banyak kerjaan yang perusahaan-perusahaan yang kecil, termasuk perusahaan konglomerasi kayak Astra kan gede. Gue dapat perspektif yang cukup holistik lah. Jadi kalau Gojek itu ada ride sharing, gue belajar transportasi. Ada GoSend, gue belajar logistik. Ada GoFood, gue belajar makanan. Kebetulan kerja di Oyo, gue belajar hospitality, bisnis perhotelan. Hotel itu gede ya. Gue dengan kerja di Oyo aja gue bisa paham cara ngelipet selimut, merek sabun itu seperti apa, sampo yang bagus apa, sampai buat ngebersihin WC itu kita pakai karbol yang bagaimana, itu kita bisa tahu.
Jadi ya itu gue bersyukurnya di situ. Nah teman-teman yang punya kerjaan beda-beda pasti ada yang nelayan, ada yang kerjanya PNS atau di daerah Pemda, pasti tahu lebih banyak dibanding gue gitu. Cuman kita kadang-kadang nggak menggali lebih dalam aja sih. Kebetulan kan karena gue memang investor ya, jadi gue ya mau ngomong jadi cari tahu. Nah ciri-cirinya biasanya orang yang kayak kita ini penasarannya tinggi gitu loh. Jadi lu bisa mulai dari bidang lu apa, misalkan lu di Kementerian Dalam Negeri atau seandainya di Kementerian BUMN tuh paling bagus, pasti banyak knowledge. Atau Kementerian ESDM, kita bisa tahu pertama kali mana yang punya cadangan nikel berapa ton, di mana cadangan batu bara, lokasinya di mana. Oh ternyata kalau batu bara carinya yang dekat pantai, makanya kayak KPC, Kaltim Prima Coal itu cuannya gede banget gitu. Karena tailingnya lebih cepat, langsung digaruk, karena batu baranya di atas tanah bukan di dalam tanah, langsung garuk masuk kapal, jauh lebih bagus dibanding emiten sebelah. Batu baranya di tengah hutan, harus belah gunung dulu, baru masuk gali, bawa lagi keluar ke laut, bangun dermaga, repot, balik modalnya lama. Nah kurang lebih kayak begitu. Oke. Semoga Thank you Om. membantu Om. Salam sehat ya. Ya. Pertanyaannya bagus. Ini gimana caranya? Kasih hadiah voucher sama Nanti di DM sama admin gitu. nanti di DM ya sama. Emang lu tahu namanya? Oh, udah dicatat. Oh iya, sorry ya. Thank you guys. Thank you bro. Ya, thank you Om atas jawabannya. Thank you. Golfen Sawipudin. Oh, bagus nih Golfen Sawipudin. Bang Ben. Om Ben, saham apa yang pertama kali Om Ben beli? Nama sahamnya saham sejuta umat yang namanya Bank BCA. Jadi gue korban BBCA juga. Kenapa gue bilang korban? Karena ketika gue beli Bank BCA, gue cuma bisa cuan 20% setahun. Itu adalah penyesalan gue. Kenapa ya gue beli saham Bank BCA? Nah, sejak saat itu gue kapok beli saham Bank BCA, saham kapal induk. Karena ketika gue beli saham Bank BCA, gue ketemu lah ada orang lah, salah satu cewek, ibu. Sayangnya sekarang udah meninggal dunia. Nah gue belajar banyak dari dia juga. Ini orang kaya banget gitu. Dia karena saking kayanya duitnya cuma bisa buat beli Bank BCA. Dia nggak bisa buat beli saham lain. Literally duitnya terlalu banyak gitu loh. Nah karena duitnya gede banyak, dia nggak bisa beli saham-saham lain. Dia hanya bisa beli saham dengan kapitalisasi yang tinggi namanya Bank BCA. Cuannya berapa? Ya cuma 20%, 25% setahun. Nah di situ lah gue lihat, oh lu orang kalau udah kaya, lu harus beli saham kapal induk. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak akan bangkrut, perusahaan itu tidak akan bawa lari duit lu. Resikonya sangat-sangat kecil. Itu orang yang udah kaya banget. Tapi kalau lu pengen jadi orang kaya, terus lu beli saham Bank BCA, dan lu berharap bisa cuan 1000% 3 tahun, itu salah jurusan bro. Itu namanya lu mau pergi ke Surabaya, tapi naik bus ke Medan. Jadi gak nyambung. Nah ketika gue lihat itulah, akhirnya gue ketemu, oke. Saham kapal induk itu saham yang aman. Saham yang aman, cuannya kecil. Jadi, gue sama seperti semua orang, gue cukup beruntung, saham pertama yang gue beli bukan saham gorengan, tapi saham Bank BCA. Kenapa? Karena at least duit gue gak hilang, hangus, bangkrut, delisting, banyak. Generasi 2015, 16, 17, 18 itu banyak terjebak di saham-saham bodong. Saham-saham yang diciptakan buat ngerampok, dan sekarang sahamnya udah delisting atau gocap, atau hilang dari muka bumi. Gue beruntung gue beli BBCA. Kalau ditanya lagi, duit gue berapa pertama kali masuk BBCA, investasi gue nilainya 7 juta rupiah. So kalau lu bilang, aduh duit gue cuma 10 juta Om, banyak tuh di inbox. Gue mendingan gak usah investasi. Itu sama sekali tidak betul. Karena gue sendiri pertama kali masuk ke dunia saham, modal gue 7 juta rupiah. So lu jangan pernah merasa takut, saat terbaik buat investasi adalah saat ini. Oke, yang mau ditelepon ada lagi nggak? Siap-siap ya kita telepon ya. Sambil kita nunggu, kita ngobrol dulu yuk. Tisna M21. Om Ben, gimana nih saham CPO, emiten CPO ini kita udah bahas di hari Sabtu. Kayaknya videonya udah di-upload, jadi waktu itu gue bilang siap-siap saham CPO bakal anjlok, hancur lebur. Gara-gara Pak Jokowi mau bikin melarang ekspor. Iya, melarang ekspor sawit. Nah ternyata jadi kenyataan ya, kemarin hari Senin langsung anjlok, collapse. So itu hal yang bisa kita prediksi. Kalau buat yang teman-teman investor, gua rasa tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ingat ya, kalau kamu udah dapat vouchernya, langsung segera diklaim. Jero 1904. Halo.
Lagi di bus nih. Halo, iya. Lagi dijemputan, Bang. Wih, mantap. Keren nih. Apalagi Tapi macet, jalan Dalkot macet. di Jakarta ya? Iya, Namanya siapa, Mbak? dengan Jane. Jane. Wow, salam kenal. Iya, Ibu Jane. salam kenal Bang Benix. Saya ngikutin terus loh. Masa sih? Gimana ya cara? Gimana? Iya, ngikutin ya YouTube-nya, ya IG-nya, semua deh. Jadi belajar lah. Wih, keren. Kayak ini anak Ini lagi jurusan kemana Mbak Jen? Ini aku ke arah Halim, Oh, mau terbang apa ke gimana? arah Halim. Saya dari, saya dari bandara. Saya kerja di Cengkareng. Dari Cengkareng pergi ke Halim Perdana Kusuma? Iya, mobil diparkir di sana. Oh, luar biasa. Kerja di Angkasa Pura apa Pragawat? Pragawat. Enggak. Di Aerofood, PT Aerofood Indonesia, ACS Catering, in-flight catering. Oh, Anak perusahaan catering. Garuda. Oh, iya tahu. Bukan catering rantangan ya. Mantap. Boleh dong kita ditanya. Gimana Garuda, masih ramai nggak yang terbang? Ramai apa tempat sepi? Aduh. Masih so-so aja nih, apalagi lagi PKPU gini. Kita cateringnya juga terdampak, Bang. Catering Aerofoodnya sangat terdampak juga. Karena Ya. Garuda begitu, jadi kita terdampak juga nih. Penerbangan juga jadi sedikit, jadi makanan juga sedikit ya. Iya. Pesawat yang lain banyak, tapi nggak pesen di tempat kita juga. Betul. Jadi gue juga dapat kabar di pilot-pilot Garuda sekarang juga udah banyak yang nggak terbang ya, selang-seling. Iya, benar banyak. Itu kan gedung Garuda yang baru udah kosong tuh. Pindah Oh, iya? semua ke Dwi Mitra. Udah dikosongin. Wah, ini Oh, bagus iya, banget udah nih. bikin. Berarti kamu bentar lagi bakal cuan gede nih. Gimana tuh maksudnya tuh? Coba ceritain dong, kok bisa begitu? Perusahaan catering penerbangan paling gede di Indonesia siapa? Di Indonesia, Ya, ya salah satunya mungkin di ACS ini ya. Aku nggak tahu sih. Catering in-flight ya, in-flight catering ya, yang setahu saya ya. Iya. Saya nggak tahu nih, mungkin bisa kasih masukan lagi nih Bang Benix. Ada dong. Yang dapat Apa tuh? tahu nggak? Kemarin ada manajemen bandara. Itu kan ada yang terkenal di Indonesia kan Angkasa Pura ya, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Angkasa 2 ya. Kemarin sempat ada tender yang menang itu yang ngelola bandara di Singapura. Oh gitu. Tahu nggak emitennya? Nama perusahaannya. Jadi Enggak. di NTT, Nusa Tenggara Timur, itu bakal jadi wisata yang paling mahal dan paling ramai mungkin ya by 2025. Jadi dia punya bandara namanya Bandara di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo punya bandara sendiri. Sekarang udah ada Starbucks, bayangin di Oh keren. ada Starbucks di pinggir laut lagi Starbucksnya. Nah, yang kelola bandaranya itu perusahaan itu Garuda, tapi dia nggak terbangin penumpang, dia terbanginnya capcay karena bisnisnya catering. Masa nggak tahu sih? Nggak mungkin lah nggak tahu. Aduh. Iya nih. Aku belum tahu nih di Labuan Bajo sih ya, iya tahu lah ada sih. Ada di sana. Nanti Tapi aku cek nggak tahu. di Labuan Bajo ada bandara, yang kelola bandara itu perusahaan terbuka Veteran TBK. Iya, nanti aku cek deh. Ya. Pasti kamu tahu lah, pokoknya dia perusahaannya cukup besar, dia punya bisnis catering udara, Aeroloft punya aerologistik juga. So pasti teman-teman tahu lah kalau teman-teman penerbangan. Iya Ini- ya, harus. Iya, ownernya Bandara Changi ya, Bandara Changi Singapura. Oh gitu. Jadi Mbak Jen ada mau bertanya nggak? Ada pertanyaan kah? Oh iya dong. Iya, aku karena gini nih Bang Benik, kan saya anak baru nih di saham. Jadi ya ada dikasih tahu lah sama temen, itu beli saham ini gitu ya. Nggak tahu deh, kayaknya gorengan kali ya, cuma emang karena waktu itu nggak tahu kenapa saya beli aja gitu. Kelihatannya bid overnya sih oke-oke aja, di bid overnya ada gitu. Pas saya habis beli,
Saya cek lagi bitnya hilang. Maksudnya karena kan udah kebakaran nih, gue mau jualnya nggak bisa, gimana nih caranya bit dipotong. Nama sahamnya apa? Nah, Aduh. buka dikit dong. Toys. Toys kayaknya, Toys itu kayaknya apa gorengan atau apa, aku nggak ngerti deh. Padahal sebelumnya saya kalau beli saham tuh saya juga punya kayak BBCA yang Kepalinduk ada lah gitu. Cuma karena kemarin dikasih tahu, coba deh beli ini deh katanya gitu. Saya beli, nggak taunya abis itu bitnya hilang. Itu gimana Bang Benix biar saya nggak ketipu lagi nih untuk bit offernya, baca bit offer. Gimana? Kalau saham itu memang itu saham 100% dijamin gorengan kolesterol tinggi. Jadi yang namanya kolesterol tinggi harus kita hindari. Hilang. Sinyalnya kurang bagus ini di sini. Iya, lagi di tol ya. Jadi kalau saham-saham yang seperti tadi disebut itu bukan salah sahamnya. Jadi itu memang betul-betul salah satu jenis saham yang wajib kita hindari. Ada 700 lebih emiten, sebaiknya yang begitu kita hindarin jauh-jauh. Korbannya adiknya Om Ben tuh, Belvin. Oh gitu. Bukan gue yang bilang ya, yang bilang Dimdi. Ternyata Toys itu saham gorengan VVIP untuk exit sebelumnya. Oh iya. Ini kayaknya putus deh. Ini sinyalnya jelek banget, Mbak Jen. Iya, sinyalnya jelek nih. Iya, sinyalnya jelek banget. Siapa ada yang siap lagi? Jangan lupa pastikan sinyal kamu bagus. Kalau yang lagi di terowongan, kamu naik dulu keluar. Yang di dalam gua keluar. Yang di dalam goa keluar dulu. Yang lagi manjat pohon, tetap di pohon, sinyalnya pasti lebih bagus. Jangan turun dulu. Next kita coba telepon lagi. By the way, kita ada bukunya, buku BKPM ya. Itu cara supaya dapat buku BKPM. Kamu yang ditelepon udah dapat vouchernya, kamu pakai, jangan lupa selfie bareng driver Grab-nya. Kenapa? Karena tujuan kita buat supaya tahu bahwa voucher itu betul-betul dipakai oleh orang real, bukan robot. Karena kita juga udah bayar vouchernya itu mahal. Jadi kamu betul-betul harus pakai. Kita bisa bantu teman-teman UMKM yang jualan makanan supaya bisa berlebaran. Pada saat yang sama kita juga bantuin driver Grab supaya mereka dapat penghasilan. Ya. Jadi kamu harus pakai voucher itu. Kalau kamu nggak pakai, hangus, rugi. Benix rugi, udah bayar mahal-mahal. Ribuan voucher kita bagikan. Nah, buat kamu yang nanti selfie, jangan lupa tag pakai hashtag. Saham Benix Itu dah, sulit itu. sudah di Ya jangan lupa pakai hashtag. Hashtag apa? Saham Benix. Hashtag saham Benix. Benix berbagi. Benix berbagi sama Buka bareng. sama hashtag buka bareng Benix. Jadi kamu selfie sama driver Grab-nya. Nah itu sebetulnya biar gue juga tahu nih bahwa betul-betul voucher kita bisa dipakai berjalan 100%. Dan ada driver-driver yang diuntungkan. Nah kamu yang beruntung bakal dapat buku dari BKPM. Fresh from the oven, tidak dijual dimanapun. Jadi itu buku yang paling langka ya. Nah kita juga ada buku yang juga tidak dijual dimanapun. Ini ada versi bajakannya. Kalau kamu lihat, ini udah agak jelek sih bukunya. Ini strategi investasi dari abad 17, nggak kebaca ya di situ. Cuman kalau lu lihat namanya Beni Batara gitu ya. Nah gue lihat kemarin ada follower dari Jogja, di daerah Jogja ada buku yang sama juga, tapi namanya Benix. Nah itu buku palsu karena kalau yang asli judulnya namanya Beni Batara, bukan Benix. Utamakan suara untuk kaum milenial om, jangan ibu-ibu. Gimana cara taunya ya? Kan nggak, gue juga mana tahu yang kita telepon ke bapak-bapak, kakek-kakek, alien apa. Strategi investasi dari abad 17. Jadi buku ini gue tulis di Belanda. Ini investor-investor yang lu nggak pernah lihat kan. Kita selama ini cuma dengan investor itu Warren Buffett, Locke, Peter Lynch. Nah kalau ini gue tulis udah bertahun-tahun yang lalu ketika gue lagi di Belanda tulis buku. Beberapa investor dari abad 17 yang hebat-hebat ya. Warren Buffett-nya abad 17 lah. Jadi dia investor ada namanya Jean Peter Schoon. Lalu ada yang namanya Robert Rothschild. Itu dia hebat banget. Kenapa? Dia salah satu investornya VOC.
atau Hindia Belanda Company yang menjajah Indonesia ratusan tahun. Itu investornya VOC. Itu duitnya dulu cuman 70.000 perak bro, investor di situ. Nggak nyampe duit 5 gulden dia investor. Ternyata tumbuh berkali-kali lipat karena VOC growth-nya kencang banget gitu. Nah itu ada di buku ini nih ceritanya. Terus ada di sini juga ada investor legendaris, kalau lu pernah dengar Isaac Newton. Tahu nggak Isaac Newton? Isaac Newton tuh penemu teori energi. Yang tidur di bawah pohon apel, apel jatuh. Oh ternyata ada energi gaya yang namanya gravitasi. Ternyata Isaac Newton itu salah satu investor juga. Kalau Jan Pieters Kuhn investasi di VOC Hindia Belanda, VOC itu jajahnya ke arah timur. Nah, Isaac Newton itu investasi di perusahaan yang nyerangnya ke arah barat. Itu perusahaan Inggris, dia investasi di situ, dia kena juga kena jebak saham gorengan. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata orang sepintar Isaac Newton aja bisa kena jebakan saham gorengan. Penemu hukum gravitasi, Isaac Newton kena saham gorengan. So ternyata nggak perlu pinter-pinter banget bro. Kayak Albert Einstein juga kena saham gorengan, jadi di situ ada semuanya. Ternyata bukan itu bro, lu nggak perlu tahu formula-formula yang aneh, teori-teori matematika yang aneh-aneh ajaib. Enggak bro, candlestick aneh, enggak, bukan itu buat sukses di saham. Jadi ketika gue baca buku-buku lama itu, buku-buku kuno di museum-museum Belanda, akhirnya gue tulis lah itu di buku ini, strategi investasi dari abad 17. Kamu kalau ada ketemu di Jogja, gue lihat masih ada. Ini juga nggak dijual di Gramedia ya. Kalau namanya Benix itu yang versi palsunya, semoga isinya masih ada. Kalau yang edisi yang asli namanya Beni Batara. Karena ini buku zaman dulu banget, dulu gue namanya masih Beni Batara. Gara-gara apel jatuh buku fisika jadi tebel Om Ben. Bisa aja nih Helmi. Lucu sih, kita kasih wajar ya kayaknya. Kasih wajar kali. Coba kita tanya lagi. Siapa nih yang kita telepon? Kita random aja ya. Halo. Siapa yang lagi di rumah yang mau makan gratis, jajan gratis bersama Benix? Jangan lupa aplikasi Grab-nya kamu aktifkan. Rika Permatasari, apa bener Om kalau US sudah ngeluarin iBond, IDX bakal crash parah? Ya bakal crash, itu sudah betul. Tapi parah atau tidak, sepertinya harus diukur lagi. Karena kita masih punya cadangan devisa untuk counter itu. Jadi itu ada kemungkinan untuk itu. Terus tadi ada yang dari Papua mana ya? Coba yang dari Papua. Dari Papua mana? Ini kegesernya cepet banget nih. The Real Cory PRJ. Coba kita telepon yang dari Papua. The Real. Oh ini udah bisa. Om Hans Kristianto. Halo. Halo Om. Gimana kabar? Baik, sehat Om. Sehat dong. Lagi WFH ya kayaknya. Apa lagi beli tiket tuh? Enggak, saya sebenarnya juga main saham udah lama Om. Tapi gara-gara nonton si Om itu benar-benar membuka pikiran saya dan mengubah jurus, mengubah jati diri. Kenapa? Emang lihat video yang mana? Wah, semuanya Om, semua saya udah tonton bolak-balik. Oh gitu. Ikut di kita yang di Stockbit apa di YouTube? Dari YouTube Om. Jadi kan awal-awal ada yang ngasih. Jadi saya benar-benar pertama kali tuh ada satu video Om yang berjudul saya nggak setuju sama LKH gitu. Wah, saya langsung tonton pas itu. Oh gitu. Waduh. Itu yang pertama-tama karena saya jujur aja saya juga nggak setuju. Ya jangan bilang-bilang ya, gue satu gereja soalnya. Oh ya sorry. sorry. Gue malah. Saya juga nggak setuju Om. LKH ya. Betul. Ya. Jadi itu blog. Gimana? Iya, pas si Om nulis gitu, saya langsung, wah, saya pengen tahu ini apa ini. Wah, ternyata luar biasa Om, belajar banyak. Udah dapat cuan belum? Lumayan Om. Jadi gara-gara Om ngomong tentang age dan kawan-kawan itu lumayan salah tuh di SMDR. Oh iya, gila, dapat berapa? Wah,
waktu pas tapi nggak sebanyak Om lah, cuman 200-an lah kira-kira. 200%. Tapi lumayan. Iya, lumayan. Keren. Sama satu lagi Om yang pas Om bilang perang gitu loh. Kalau perang saham-saham energi yang akan naik gitu, kurang lebih gitu. Nah, saya iseng-iseng saya beli. Wah, itu lumayan. Keren. Emang sebelumnya cuan berapa persen di saham? Wah, awalnya Om ya seret ya. Jadi 20 aja udah ngos-ngosan. 20%. Serius. Biasanya 20 aja udah. Iya, itu kapal induk. 20%. Ya, itu maksudnya awalnya memang kayak Bank BCA, BRI kapal induk lah Om. Terus lama-lama pas dengar Om, udah itu saya berencana untuk mengganti arah tujuan hidup. Keren. Gila, gue nggak nyangka loh. 200% loh di SMDR, gila banget. Ini nggak pakai setting-settingan ya, kita nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah. saya di teleponnya kaget. Ini tinggal di mana? Saya asli Jakarta tapi lagi di Jogja, lagi Liburan. di PMI. Oh, kerja di Pondok mana? Indah Mertua. PIM. Oh, PIM ya, Pondok Indah Mertua. PIM. Asli apa? Usaha apa? Saya dari waktu pas dulu kan udah nggak kerja lagi Om. Jadi pas udah nggak kerja lagi, saya tuh beranjak di dunia saham, ya coba-coba, ya lumayan, dicoba-coba dikit-dikit, mulai dari dikit-dikit kan. Gitu, tapi ya itu pertama-tama memang kejebol terus Om. Jadi saham-saham inisial B yang haram gitu. Jangan sebut Saya kena merek, banyak di sana. Hah? Jangan sebut merek. Nggak sebut merek Om. Nggak sebut merek. Saham-saham B, Begitu ML kita nggak masuk. Iya gitu. Om, saya mau nanya dong Om, boleh nggak Om? Apa dong? Boleh dong. Om kan pernah ngebahas banyak tentang black booknya Om itu ya. Nah, boleh di-share parameternya nggak Om? Iya. Aduh, itu biasanya gue share kalau lagi kasih training atau seminar di kampus-kampus. Jadi kalau itu gue biasanya bahkan kasih buka nama usia ini banditnya nih sampai sekarang masih ada, itu gue bisa buka. Tapi parameter paling gampang, lihat saham-saham gocap yang udah delisting, hafalin nama direkturnya, wakil direkturnya, nama komisarisnya, lu harus hafalin itu, dan siapa pemegang sahamnya, dan lu taruh itu di dalam blacklist lu. Percaya nggak percaya, cuma butuh waktu 9 bulan dia akan lahir lagi membuat jebakan baru. Nah di situ lu harus hindarin. Oh, gitu. Oke, jadi yang udah dari saham-saham yang di listing gitu, udah gitu kita cari semua apa tadi CEO-nya gimana? Iya, direkturnya, komisarisnya, pemegang sahamnya, kita catat namanya, dia bakal keluar. Oh, oke. Kayaknya kita online nih, kalau offline gue bisa sebut nama nih, cuman karena online, janganlah kalau online, aduh bahaya, nanti serem. Jadi black book itu gampang dan lu harus bikin itu sendiri. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin lu tahu tapi gua nggak tahu. Contohnya gini, lu punya pengalaman buruk sama misalkan kamu pakai kartu kredit Citibank. Citibank itu zaman dulu debt collector-nya itu parah banget, jelek banget, bunga juga gede banget 24%. Lu bayangin, minus 24% setahun, artinya bunganya 2% sebulan. Itu bank yang paling sadis. Nah dari situ aja kita harusnya udah bisa tahu bank model Citibank ini bakal collapse. Terbukti ternyata 2 tahun lagi Bank Citibank akhirnya collapse di Indonesia, dia tutup banyak divisinya. Salah satunya divisi yang berhubungan dengan retail bankingnya dia. Jadi dia dari situ kita bisa tahu, oh gue harus hindarin saham-saham yang model kayak begini gitu loh. Gue paling suka ngobrol juga sama teman-teman misalkan di kebun, di kapal ya. Di kapal itu paling banyak mafia lah, bisnis kapal, bisnis pelayaran tuh banyak banget mafia. Kita bisa tahu mana sih kapten-kapten atau kapal-kapal yang duit paling banyak ya. Lu kan beli SMDR. Paling banyak itu ya di kapal itu adalah orang yang hobinya kencing. Jadi kencingnya kencing di tengah jalan. Jadi ibaratnya lu kapten kapal, gue nggak ngomong merek sekali lagi, perusahaannya juga gue nggak sebut ya, tapi perusahaan pelayaran, katakan lu bawa kapal dari Indonesia ke Afrika Selatan. Tentunya solar yang lu pakai itu bukan 1 liter, 2 liter gitu. Solar yang lu pakai itu udah ribuan liter bakal lu bakar.
Nah, ada beberapa jalur yang bisa lu ambil buat shortcut. Misalkan lu lewat terusan Suez. Kalau masuk terusan Suez, lu bisa lebih cepat sampai di Afrika Barat misalkan. Tapi ada perusahaan juga, bukan perusahaan ya. Orang-orang yang bandel itu dia akhirnya muter ke selatan, lewat Afrika Selatan. Akibatnya jadi lebih boros. Padahal dia nggak lewat selatan. Dia nanti akan bilang, sorry bro, terusan Suez ditutup, antriannya panjang, gue nggak bisa masuk terusan Suez, motong Afrika, Afrika Mesir, lebih cepat harusnya. Dia bilangnya, sorry bro, sorry bos, gue nggak bisa lewat terusan Suez, gue harus lewat selatan, lewat Semenanjung Harapan, lewat bawah. Padahal dia nggak lewat situ, dia tetap lewat terusan Suez, tapi dia nggak bilang. Artinya dia mainin kilometer bensinnya itu, seolah-olah solarnya itu dia pakai bakar lebih banyak karena muterin Afrika. Nah itu yang dia lakukan apa? Solarnya dia jual di tengah jalan. Itu yang namanya kencing di tengah laut. Nah ini tahu nih, Franciscus Minarto, kencing itu pindah minyak, istilah perkapalan. Nah hal-hal begini yang tahu siapa? Lu sebetulnya lebih tahu dibanding gua. Kalau lu pemain retail, kalau lu pemain leasing, kalau lu pemain kartu kredit, kalau pemain saham perkapalan, lu lebih tahu dari gua gitu. Nah lu catatlah nama perusahaan itu. Oh, perusahaan ini hobinya kencing di tengah jalan. Perusahaan ini hobinya manjat pohon. Lu pasti ngerti maksud gua kalau manjat pohon. Perusahaan ini hobinya bikin petasan yang kayak gitu-gitu. Gua nggak bisa sebutin yang detail, tapi kurang lebih begitulah. Lu catat nama-nama orangnya. Dan itu orang-orang yang lu harus hindarin karena cuma butuh waktu 1 tahun 2 tahun mereka akan masuk lagi ke bursa, jebak lagi orang dengan metode yang sama dengan cara yang sama. Kurang lebih begitu. Ya kurang lebih begitu. Kalau nanti kita ketemu offline, gue bisa sharing lah nama-nama orangnya. Kabarin om, kapan ada ini ya, ada acara offline om. Boleh nanti kita kabarin. Siap om. Lu dapat voucher ya dari kita, jangan lupa langsung diklaim, langsung dipakai. Udah termasuk ongkos kirim sama harga makanan minuman, bisa pesan apa aja, segera dipakai. Oh, thank you. Panggilnya apa nih? Kristianto aja? Ya Hans saja. Hans. Thank you bro Hans. Yeah. Salam sehat Yeah. ya, salam buat Jogja. Saya besok jalan juga ke Semarang mau survei pabrik sama kawasan industri lagi. Kalau sempat kita lanjut ke Bantul, ada perusahaan VCO yang bagus di Bantul. Bantul. Nanti berkabar lah. Ya. Siap. Oke guys. Thank you bro. Thank you. Sehat-sehat di sana. Thank you. Sampai ketemu. Thank you. Salam kenal Om Ben. Halo, salam kenal. Namanya siapa? Nama saya Samuel dari Tanjung Tabalong di Kalsel. Kalsel, gile bener. Lu nyetir sampai live ini ya bro, lu bisa main sulap nih kayaknya. Gimana Om Ben? Ini nggak bahaya nih lu nyetir sampai ini? Ini dekat rumah Om Ben, udah dekat rumah baru pulang kantor. Wah serius nih. Kayak bahaya nih. Ganti aja deh. Baru nyampe. Sulap nih kayaknya nih. Lagi rame. Sorry Om Ben, suaranya putus. Lagi sama keluarga ya? Baru pulang. Baru nyampe aja. Kerja di bidang apa? Tadi jangan lupa dikirim voucher. Saya di pengadilan Om Ben. Wow, apa? Hakim, jaksa, panitera? Saya panitera pengganti. Wow, PP, keren. Waduh. Yang biasa ketangkap tuh Om Ben. Bisa dibantu lah kita bang ya kalau ke Kalsel. Nggak bisa lagi sekarang. Sudah zona integritas Om Ben. Zona integritas. Udah bahaya. Salam dari Kalsel. Kalau kemarin salam dari Binjai bro. Salam dari. Hebat. Om Ben mau tanya boleh Om Ben? Boleh dong. Gimana? Di sana ada Grab nggak? Di sini kayaknya saya nggak lihat Indoject sih di sini yang banyak. Nggak bisa kepake kayaknya. Iya. Kalau dulu ya. Iya, kalau bukunya Om Ben bisa dibeli di mana tuh ya? Oh, nggak dijual bro. Nanti kita kirim. Oh gitu. Yang mana? Yang BKPM? Bukan, yang satu lagi itu. Iya. Investasi abad 17. Dari abad 17. Oke, nanti kita kirim. Nanti ditanya nanti di WhatsApp ya. Oke, siap Om Ben. Mau nanya apa bro? Mau nanya Om Ben, ini
cuan yang 1000% tuh kira-kira gimana ya? Maksudnya, Buat tabungan hari tua nih Om Ben. aduh kalau sebut merek sekarang udah nggak boleh nih sama OJK nih. Bisa ditangkap. Iya, kalau betul, sebut memang. merek. Tapi Iya, kalau yang kena pom-pom 1000%, kalau menurutku ya di bursa sekarang paling mudah itu sama-sama yang berhubungan dengan digital. Jadi Oh, kalau misalkan kayak kemarin kita masuk di Bank Jago tuh, sahamnya dulu namanya Arto, itu udah di atas 1000% tuh, pasti masuknya di atas 1000%. Dan banyak semua saham yang berhubungan dengan digital itu ribuan persen. Cuman make sure aja kita tahu kapan exitnya, karena kalau namanya momentum investing itu kita nggak bisa pegang jangka panjang, cuman bisa mainnya jangka pendek. Sama kayak yang di sini nih, yang dari abad 17, ini ada peristiwa juga namanya di Belanda. Jadi di Belanda itu namanya momentum investing di bidang fashion, namanya tulip. Jadi kasus tulip. Kalau di Indonesia pom-pomnya pom-pom saham, abad 17 di Belanda pom-pomnya tulip. Ekspor tulip itu, eksportir bunga tulip terbesar itu di Belanda. Itu harga naik sampai puluhan ribu %. Nah, kalau ketika ditanya sama ahli-ahli investasi abad itu, ditanya, ini secara fundamental nggak benar. Kenapa? Karena namanya tulip itu usianya kan ketika dia mekar jadi bunga, cuman dalam hitungan bulan langsung mati kan, kayak anggrek, nggak bisa forever gitu. So secara fundamental nggak logis kalau ada bunga tulip harganya 3.000 gulden, 5.000 gulden, itu nggak mungkin lah. So itu namanya momentum investing. Nah, buat orang yang masuk lebih awal ya dia bisa dapat cuan dari situ. Tapi pesta pora yang namanya pesta pora bunga tulip itu, pom-pom Akbar di abad 17, nggak bertahan lama gitu loh. Setelah 3 tahun ternyata kolaps, banyak petani yang bangkrut, banyak investor tulip yang bangkrut. Kalau pernah ingat ya, di Indonesia dulu ada namanya bunga suplir, ikan lohan, terus ada pohon anturium. Kalau masih ingat zaman dulu di Indonesia itu begitu. Jadi kalau gue lihat polanya yang di Indonesia itu cuman ngopi aja dari yang zaman-zaman dulu itu. Begitupun di dunia saham gitu loh. Cara-cara orang pom-pom naikin saham ribuan %, itu kita cuma copy paste dari yang mereka, orang barat. Mereka udah lebih dulu dari kita. Kayak kita nih, orang-orang baru sekarang ini kan pom-pom, apa kemarin, selain anturium, lidah mertua, tanaman segala macam. Itu kan mereka belajar dari, oh dulu gue pernah pom-pom, orang-orang itu ya, sebelum pom-pom lidah mertua, dulu pernah pom-pom anturium. Sebelum pom-pom anturium, mereka pernah pom-pom ikan lohan, sekarang ikan cupang. Sebenarnya gitu-gitu doang aja gitu loh polanya. Ada ikan arwana. Nah leluhurnya pom-pom yang aneh-aneh itu ya di Belanda itu, orang Belanda itu ahlinya pom-pom. Sekarang pom-pomnya udah beda. Pom-pomnya pom-pom saham. Kalau zaman dulu pom-pomnya yang aneh-aneh ya, tulip, kayu, rempah-rempah, yang ajaib-ajaib. Nah kalau ditanya apa saham yang bisa kasih kita ribuan %, gue belum lagi lihat sih, belum ketemu yang per hari ini ya. Tapi mungkin bakal kelihatan nih karena ketika IHSG akan kolaps. Jadi IHSG gue yakin akan kolaps dalam 3-6 bulan ke depan. Jadi dalam hitungan bulan lah. Udah pasti. Kenapa? Karena suku bunga begitu naik di Amerika Serikat, dolar itu bakal pulang kampung, keluar dari Indonesia. Jadi saham-saham blue chip, sekali lagi gue ulangin, saham-saham blue chip akan terkapar. Jadi buat lu yang pegang saham kapal induk, saham blue chip, ya siap-siap aja. Kalau buat kita yang investor ya kita nggak usah takut. Kenapa? Karena ketika mereka turun, justru kita tambah happy gitu kan. Jadi ya buat kamu yang teman-teman yang di rumah nih, misalkan ada yang trader ya, better lu keluar dulu, tunggu bursa jatuh, khususnya kapal induk, indikatornya apa? PBCA semakin turun. Nah, kalau lu trader, lu keluar dulu, tapi nanti bakal prediksi gue di bulan Agustus ya. Karena buat lu yang nanya nih, misalkan yang 1000%, kenapa di bulan Agustus? Ada namanya perusahaan wafer dari Italia. Perusahaan wafer dari Italia itu sekarang udah ganti, kalau wafer lu makan Oreo, lu makan biskuit, itu tepung yang digoreng. Digorengnya pakai apa di Amerika, di Belanda, di Eropa, di Italia? Dulu digoreng pakai minyak biji matahari. Minyak biji matahari impor dari mana? Dari Ukraina. Nah di Ukraina udah banyak yang berubah jadi kuburan, itu ladang biji matahari. Akibatnya sekarang Ukraina nggak bisa ekspor, orang Itali, orang Jerman, orang Belanda terpaksa harus impor minyak sawit. Tapi hebatnya Jokowi, sama dia kerannya ditutup.
bikin kendala sih petani-petani sawit di Indonesia makin murah harga TBS-nya, harga sawitnya. Cuman gini, menurut gue ini momen yang bagus. Kemarin gue habis taruhan nih sama teman-teman Menteri Perdagangan, kapan dipecatnya Lutfi. Gue bilang Lutfi nggak bakal dipecat bulan ini, harus nunggu Lebaran adalah momen yang bagus untuk pecat Lutfi. Jadi kita taruhan, Menteri Perdagangan akan lenyap dari muka bumi di Indonesia ini dalam waktu 2 bulan ke depan. Jadi kalau ini bulan Mei, Juni, Juli dia dipecat, pas bulan Agustus sawit itu bakal naik. So sebelum sawit itu bakal naik di bulan Agustus, pas juga di bulan Agustus cadangan minyak biji matahari yang biasa dipakai Eropa itu akan berkurang. Disitulah sawit kita akan masuk dan sawit kita akan ngisi. Disitulah bakal balik lagi, kita bisa dapat banyak dolar, banyak euro. Balik lagi nih dolarnya. Karena orang kalau mau impor kita kan dia harus beli itu pakai dolar. Beli minyak sawit kita pakai dolar. Itu sih kuncinya, trigger paling gede kalau seandainya mau lihat di bulan Agustus. Di situ kita bisa lihat setelah bursa kita kolaps nih. Dalam hitungan bulan ke depan kolaps, kita bisa masuk terus ikut momentum Agustus. Itu sih. Kalau ditanya lagi yang benar-benar ribuan persen selain itu, gue tetap bilang sih yang namanya saham-saham yang berhubungan dengan teknologi. Makin ke depan makin banyak berhubungan dengan teknologi, saham berhubungan dengan satelit, saham berhubungan dengan aplikasi, bukan cuma Gojek, tapi banyak peer-to-peer lending, terus ada perusahaan IoT, perusahaan software. Nah, itu menurut gue the next big thing. Kalau yang receh-receh adalah misalkan energi ya. Ya lu cuannya receh lah kalau energi. Maksud gue receh di sini nggak nyampe ribuan persen ya. Paling 200%, 300%. Kalau laki kemarin lu ikut wave-nya batu bara atau nikel, ya mungkin bisa di atas 500%. Tapi kalau bener-bener yang ribuan persen menurut gua, dan sekarang belum kelihatan hilalnya tuh kalau istilahnya NU Muhammadiyah belum kelihatan nih hilalnya nih. Mungkin nanti dalam 2 bulan ke depan kita bakal bisa lihat mana saham yang betul-betul terkapar gara-gara market crash. Nah di situ kita punya peluang untuk beli, untuk riset. Kalau per hari ini, gue sih lebih ke wait and see dulu. Jadi lebih ke wait and see. Khususnya kalau buat yang trader ya, lu bisa nih jadi momen lu buat wait and see. Kalau yang investor ya lu nggak usah takut. Dalam jangka panjang kita pasti profit. Gitu. Malah gue yang kebanyakan ngomong. By the way, di Kalsel, banyak kenal nggak? Banyak kasus, gue gantian nanya ya, karena gue mau nambah age nih bro. Banyak kasus yang masuk di sana di pengadilan berhubungan dengan tambang apa kebun? Gini Om Ben, kebetulan saya ini di Tabalong ini tinggalnya, tugasnya di kabupaten sebelah. Kalau di Tabalong ini ada, mungkin Om Ben pasti tahu ya, Adaro ya. Adaro tuh wilayahnya di sini. Tapi kalau bermasalah lahan sedikit aja sih Om. Oh, case yang paling banyak masuk apa di pengadilan sana? Narkoba. Oh, ya, narkobanya narkoba. Dari mana kirimannya? Dari Singkawang? Kalau di tempat saya kayaknya lokal sih ya. Nggak tahu masuknya dari mana, tapi yang jelas putusnya di situ. Masuknya kurang jelas dari mana. Oke. Oh, Kalsel ini kebanyakan juga Keratom ya? Keratom itu dari Kalsel juga ya? Keratom kurang tahu nih Om Ben ya. Belum pernah dengar saya tuh. Keratom itu tanaman muang dai. Itu cuma tumbuh di Kalimantan daun. Jadi itu bisa jadi narkoba tapi yang halal. Karena dalam bentuk daun pohon. Oh malah belum pernah dengar ya? Itu lagi tren tuh, ekspornya ke Amerika itu. Mungkin teman-teman yang di situ tuh cari emiten narkoba nih si Hanan komennya. Mana ada coy. Mana ada. By the way, narkobanya jenis apa yang terkenal di sana? Di sini sabu. Sabu tapi dalam jumlah kecil. Oke. Itu tuh kan si Fatih Asandi Nugraha dia tahu Keratom Mitra Gina di USA laku banget nih. Iya, lu tahu nggak Keratom itu paling banyak dari Kalimantan. Yang kedua paling terkenal itu dari Sumatera, yang ketiga dari Bali. Itu bisnis yang gede banget, modal daun doang, petik di pohon. Iya. Mungkin itu ketutup sama hegemoni batu bara kali Om. Jadi karena banyak batu baranya ya. Soalnya utara batu bara, selatan batu bara juga. Iya. Hebat ya. Sawit nggak banyak ya kalau daerah sana ya?
Ada Om Ben, cuman kadang tumpang tindih lahan sawit sama batu bara itu. Oke, oke. Gunung Kapur ada juga ya? Gunung Kapur ada, di sini juga ada pabrik semen PT Kons punya Cina. Oke, oke, cakep, cakep, cakep. Iya, Oke. Semen dari Cina ya? Tuh, gue belum baca lagi. iya Kons di desa Saradang itu. Hmm. Pernah Lumayan. pakai semennya nggak? Eh, rumah saya kebetulan dibangun developer pakai semen Kons, katanya sih lebih murah. Mungkin karena Dibanding? produk sini ya, Dibanding? semen Gresik dan semen lain. Mungkin karena masuk dari luar Om ya. Kalau Kons kan buat di sini, pasarnya di sini. Ongkos kirimnya ya lebih hemat ya? Iya, karena produk lokal. Berarti sama sih di Jawa Barat dulu yang megang Holcim, sekarang udah banyak yang megang Holcim karena semen-semen dari Cina jauh lebih murah. Iya. Biasanya nih bro, kalau semen itu kan hubungannya sama properti ya. Kalau dia tambah Iya. murah, batu bata tambah murah, acian tambah murah, biasanya memang momentumnya nih buat masuk properti nih. Gue nggak tahu di daerah sana suku bunga masih murah apa enggak. Tadi kita meeting sama Bank BCA, KPR itu range-nya sekarang 3-5% setahun. Jadi kemungkinan kalau di sana masih banyak rumah tapak, rumah darat, ini momennya nih. Lu kalau beli rumah di daerah sana, masih mungkin banget lu kalau cuma ngejar cuan 200%, 300% dalam 10 tahun ya. Dari investasi di properti, menurut gua nggak tahu deh di daerah. Ada Bank BTN nggak? Perumahan BTN nggak? BTN ada Om, cuman kemarin rate yang ditawarkan ke saya tuh hampir 8 ya. 8%? Ya, Gila. Coba aja BRI 7. BRI 7. Iya, 7 Mahal flat, sih. 7 flatnya 4 tahun, sisanya floating. Kemahalan sih. Ke Nggak ada belakang. BCA ya di sana? Di sini kecil kantor BCA-nya, nggak tahu dia mengcover KPR atau enggak. Kan biasanya survei juga kan ke developernya. Takutnya developernya nggak punya kerjasama dengan BCA itu. Harga rumah BTN berapa di sana? Kalau rumah subsidi sekitar 164 juta untuk yang subsidi. tipe 70. Kalau yang subsidi 36 Om. Oh iya, tipe 36 yang FLPP ya. Iya. Di atasnya baru Iya. 54 di atasnya, baru 60, 80, 90. Iya. Yang 70 nggak ada ya, dilewatin ya? 70 nggak ada. Oke. Untuk daerah ini Om, ya nggak tahu di kota lain ada developer yang bangun tipe itu. Menarik. Bayar pajak nggak ya Adaro di situ? Kalau Adaro kayaknya lancar sih Om, aman. Lancar ya? Bikin perumahan nggak di sana? Siapanya Om? Adaro, saya belum pernah dengar sih Adaro bikin perumahan ya, cuman kalau perumahan karyawannya mungkin ya. Lihat tapi tuh. Kalau ya buat tuh lihat tuh, Hanan Nirwan, BCA bunganya 2,65% tuh di Bandung. Buset. Memang BCA lagi murah nih, lagi murah banget. Oh gitu. Di sini secara kepemilikan dikendalikan oleh Anhui Kons Cement Company Limited. Iya. Kons bagus dari Nopari, Cina. Waduh, gue baru denger nih. Thank you banget nih. Gue jadi belajar banyak sama Om. Mantap. Jadi Horasmen Sumatera di mana Om? Soalnya saya dari Sumatera tapi belum pernah dengar. Waduh, nanti gue kasih tahu dulu. Jadi ini lagi beli kerat Om. Janganlah bro. Ekspornya paling gede by the way dari Thailand kerat Om. Oke. Nanti kita tetap kirim vouchernya. Coba aja klaim ya, yang Grabnya ya. Kalau nggak bisa nanti kita ganti sama yang GoFood. Ya Om Ben, mau lihat Godang. Sehat di sana. Saya Sirait Om Ben. Oh ya, Sirait. Horas, salam kenal. Ya. Kasih Om Ben ya, tipsnya. Sampai ketemu. Ya. Sip. Ya.
Siapa lagi yang ini? Udah jam 6 belum? Las ya, ini las ya. Jangan lupa ya langsung segera dipakai. Vouchernya udah dikirim. Voucher udah dikirim, langsung kamu pakai, langsung kamu klaim. Jangan sampai vouchernya kamu nggak pakai karena kita udah bayar mahal tuh buat Grab. Kita pastiin kamu udah pakai semuanya, nanti kita buka buat teman-teman di rumah. Kasih suara Om Ben itu yang dari Papua, kasihan Haji Firmansyah. The Real Cory PRJ. Coba The Real Cory PRJ. Mana? Kalau nggak dipencet di chatnya aja, Pak. Nggak ada. The Real Cory PRJ. Request dong. Caranya gimana dia? Dia tahu nggak caranya request? Kagak ada nih Real Cory nih, komen-komen doang nih. Lu pencet request dulu dong, Cory. Si Cory mana? Lu harus pencet apa gitu loh. Nggak ada ya, udah kegulung deh. Ini nih, ini bukan. Mana ya? Ini bukan. Geser. Oh, akhirnya dapet nih. Ini pencet apa nih? Oke. Mantap. Gue kagak paham bro Instagram. Jadi harus banyak nanya-nanya sama orang-orang. Gue udah beli itu tadi dari bawah. UC 1000 buat buka. Nanti ambil aja yang dingin. Halo. Halo. Namanya siapa? Halo Om Ben. Halo juga. Dari Jayapura Om Ben dengan Cory. Halo Cory. Jayapura Papua. Wih. Salam kenal Om Ben. Salam kenal. Keren loh. Sinyalnya bagus banget pakai Telkomsel di sana apa IndiHome? IndiHome Om Ben, yang bagus di sini IndiHome. Jadi di sini market leader untuk semua provider tuh yang pegang Telkomsel Om Ben. Oh, I see. Jadi hampir 80-90% Telkomsel Om. Jayapura Makanya kami juga Jayapura, saya di kota Abepura Om Ben. Kotanya kecil aja sih Om Ben. Kotanya kecil. Iya. Duitnya banyak banget dong Abepura. Tambang emas. Amin Om Ben. Aduh, Abepura keren banget. Oh, Om Ben sudah pernah pergi ke ini ya, ke Abepura ya? Pernah ke Tembagapura, ke jauh. Manokwari, ke apa? Satu lagi tempat nanam sawah, Merauke. Koya, Merauke. Oh, iya Om Ben. Kalau Timika, kalau Timika itu untuk yang Freeport itu kabupaten lain. Kalau Manokwari ibu kota dari Papua Barat. Kalau saya di Papua, ibu kota provinsinya Jayapura. Kalau Merauke di selatan. Jadi ini rencananya Om Ben, saya juga mau tanya terkait investasi, karena investasi di Papua, apakah teman-teman dari Indonesia Barat ini kemungkinan adakah pengembangan ke kami bagian Indonesia Timur. Kemudian ini kan rencana mau ada pemekaran Om Ben. Jadi Merauke nanti rencananya provinsi sendiri, tapi itu masih masih dalam bentuk wacana sih Om, gitu. Oke Om Ben, yang mau ditanya? Saya mau tanya Om Ben, sekalian terima kasih Om Ben SMDR-nya. Oh serius lo, beneran? Dapat berapa persen? Kurang lebih sekitar 150. Saya sebenarnya terlambat sih Om Ben. Makan terakhir dong. Kebetulan juga kemarin pas saya sebulan juga di Jakarta ikut pendidikan. Jadi lagi sambil saya kebetulan setengah pegawai bank juga. Wih, boleh sebut merek nggak nih? Jangan ya? Jangan, nanti kalau di DM boleh Om Ben. Saya sering DM. Siap. Jadi saya sekalian juga terima kasih Om Ben untuk cuannya. Saya juga baru follow Om Ben mungkin sekitar akhir tahun lalu. Jadi belum sempat ikut yang di Stockbit. Jadi masuknya pas pas heboh-hebohnya saham yang itu yang untuk barang-barang mewah itu ya. Prada. PB itu PBRX ya. PBRX. Oh. PBRX.
PBRX itu perusahaan tekstil, apa hubungannya sama perusahaan Iya. garment? Tekstil, sorry Om Ben. Terus kenapa dapat Jadi job baru makan masuk ya di situ ya? Puji Tuhan. Beneran ya, dapat ya cuan ya di situ ya? Dapat. Tahu dari mana? Kok hebat Dapat. banget. Ini hebat banget, ajaib nih si Kori ini. Om Ben, jadi ini saya mau sharing sekalian. Saya kan lahir besar di Papua, di sini orang tua saya juga sudah lama di sini. Jadi kami sebenarnya bagian Indonesia Timur ini agak terbelakang dalam artian untuk pengetahuan tentang investasi. Apalagi jadi kami cari tahu sendiri nih, belajar karena komunitasnya di sini masih sedikit Om Ben. Oh gitu. Kan ikut Masih aja. sedikit. Kursus-kursus kan ada, kursus online atau apa? Ada, tapi di sini yang untuk sekuritasnya kurang seminarnya kurang menggigit gitu Om Ben. Jadi saya cari tahu informasi dari luar gitu. Jadi sambil yang sama DMMX ya. Oke. Jadi Kamu beli cari juga tebak- DMMX? Kamu beli? Puji Tuhan. Gila, Puji bener. Tuhan. 500% ya dapat. Saya nggak sampai 500 Om. Dapat berapa persen? Cuma sekitar 3,5 Om. 3,5%. Astaga, Tiga- Kori. Orang capek-capek belajar sampai S3 saham cuma 20% doang susah loh. Gila bener. Iya, gitu. iya. Hebat. Jadi Om makasih untuk petunjuknya. Jadi itu susah juga dicari sih Om. Jadi tebak-tebak berhadiah. Oh gitu ya. Emang kodenya apa? Dulu di MMX itu kodenya apa? Gue aja lupa loh. Ini yang film itu ya, apa? Gundala. Gundala. Wih hebat ini orang. Jenius. Lu jenius. Sorry lu jenius. Jadi lu tahu gue ngomong Gundala di mana? Ya di webinarnya Bang Ben yang kapan tuh? Oh gila. Lu hebat. Lupa. Gue akuin deh, memang Kori orang Bang, gue percaya sekarang karena lu pinter banget. Cuma dengan ngomong Gundala aja lu tahu nama sahamnya, itu hebat itu aja. Itu aja. Itu langsung ketik Gundala. Ternyata tuh beritanya sudah ada 2 tahun yang lalu ya Om Ben. Itu udah lama ya. 3 tahun yang lalu. Iya, itu bukan rahasia. Iya. Orang suka tutup mata aja. Jadi Sama-sama. terima kasih. Oh ya, Om Ben, kalau Tuhan memberikan kesempatan, semoga saya juga bisa, siapa tahu saya ada dinas ke Jakarta, mungkin ada webinar atau apa pas kebetulan, atau mungkin bisa kopi darat, saya pengen belajar banyak, Bang Ben ya. Iya. Jadi terima kasih juga untuk cuan-cuannya. Kemudian Om Ben, apa? Juga udah follow. Iya, saya follow YouTube-nya sama IG-nya Bang Ben. Sering komen juga gitu. By the way, tunggu dulu ya. Gundala itu baru bikin film yang kedua ya? Oh iya. Nanti ada film lagi namanya Virago. Ada berikut. Ada berikut, betul Bang Ben, masih ada satu. Hebat ya. Apakah kamu itu ya. The best loh kamu ini. Kamu udah baca komiknya Makasih. Virgo belum? Belum Om Ben. Baca dulu. Karena Suka apa enggak dengan ceritanya? Jangan-jangan. Oh iya, boleh. Berarti jelek filmnya nanti. Saya baca Om Ben, cuma memang kan kebetulan saya juga ya sering pergi pagi pulang malam, jadi palingan Sabtu Minggu aja. Jadi kesempatannya Sabtu itu ikut webinar, jadi tiap Sabtu nunggu ini kapan nih Om Ben webinar yang kayak kemarin-kemarin. Jadi merubah mindset. Jadi saya sempat trader juga sih, swing Om Ben. Masih nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi cari support. Emang Kemudian belum ada sekuritas di Jayapura? sudah ada Om Ben. Yang pertama itu Pintrako, yang paling awal sekali itu 2016. 2014 Om Ben. Sorry. 2014 apa 2015? Kemudian ini juga Om Ben ada beberapa. Jadi di situ kalau Indo Premier sudah ada Om Ben. Mirai Kemudian POMS, Mirai nggak ada. Ini yang saya harap gini Om Ben. Saya berharap juga banyak sekuritas yang masuk di Papua Om Ben, khususnya di Jayapura. Boleh nanti gue telepon Betul. Mirai buka cabang di sana. Puji Tuhan, itu yang saya tunggu-tunggu Om Ben. Kayaknya ini sekuritas yang gede-gede palingan cuma Indo Premier aja.
Oh, kita Jadi sebetulnya saya harap lagi nego mungkin sama sekuritas, kita lagi nyari yang bisa kasih fee yang rendah, terus kasih benefit lah buat follower Benix. Kita lagi nego ya terakhir. Nanti kita kasih deh kalau udah ketemu deal, kabar baiknya berapa, gimana. saya nunggu sekuritas itu loh sebenarnya. Apa? Sama seneng sama Mira ya? Iya, saya nunggu Mira itu. Kalau Indo Premier saya sudah buka lama, cuma kurang aktif. Saya maunya yang analisnya juga sebenarnya apa ya kurang menggigit gitu, Om Ben. Jadi kayak seolah-olah, aduh kayak harus cari yang pengajarnya tuh yang bagus ya. Siapa tahu kalau Tuhan mengizinkan Mirai buka di sini, Om Ben bisa salah satu pembicara di sini. Siapa tahu ya jalan ke sini, Om Ben. Iya Iya kan? Iya. Jangan juga sih. Kemudian ya, Makan tapi orang banyak bakar ya. ya bakar batu, Om Ben. Bakar batu ya. Iya. Boleh. Jadi kemudian ini Om Ben, apakah keamanan di Papua ini masih menjadi momok yang besar, maksudnya persentase, sehingga investasi di Papua kurang begitu berkembang ya dengan daerah-daerah yang lain, Bang Ben. Padahal sebenarnya perputaran uang itu yang betul, kalau mau dibilang duit ada. Jadi kami sudah terbiasa dengan harga yang mahal. Makanya kalau kami ke daerah, ini murah. Memang, tapi ya perkembangannya, puji Tuhan ini selama Pak Jokowi, jadi pembangunan sudah mulai lebih nampak sebenarnya. Cuma dari segi faktor keamanan mungkin salah satu indikator juga sih. Makanya orang dari Jawa terlebih khusus kurang berminat ya. Jadi kalau saya ikut seminarnya Om Ben, aduh ini di pabrik ini, yang mana lagi, kasihan kami kan orang dari timur, Om Ben. Iya. Aduh ini pabrik yang mana gitu ya. Iya. Walaupun saya papa mama saya memang sudah dari tahun 70 di sini, Om Ben. Jadi saya lahir di Papua, tapi saya aslinya Sulawesi, Bang Ben. Sulawesi mana? Gorontalo. Saya Toraja. Oh, Toraja. Ya. Iya. Masih deket lah sama Raja Ampat. Oh ya, Om Ben sudah ke Raja Ampat. Aduh bagus, Om Ben. Bagus. Sudah ya pasti ya. Oh ya. Sebetulnya Papua prospeknya bagus. Jadi kalau ditanya apa yang paling bagus dari Papua yang kita bisa monitor selain padi ya. Kalau kamu tahu Papua Selatan itu lagi buka food estate gede-gedean, pakai bangun dermaga, pelabuhan, tapi yang punya sawahnya orang Cina. Jadi setiap kali panen diekspor ke RRC. Itu bakal jadi lumbung pangan RRC yang namanya Papua. Jadi akan makin banyak investasi dari asing. Tapi, khususnya di mana itu, Bang? Papua Selatan. Merauke ya? Iya. Oh ya, Merauke. Oke. Sambil saya catat nih kode-kodenya. Jadi kalau ditanya itu peluang yang bagus. Tapi yang paling gede menurut saya itu adalah Papua Barat, tempat di mana armada ketiga berlabuh. Di Indonesia itu ada 3 armada yang paling besar. Nah, yang paling kuat dan akan paling diperbesar adalah armada ketiga dengan jumlah kapal terbanyak atau jumlah angkatan laut marinir terbanyak. Armada ketiga itu berlabuhnya, kamu tahu nggak? Apa itu, Bang Ben? Dia berlabuhnya di mana? Armada ketiga belum pernah dengar ya? Armada di Sorong ketiga, bukan? Ya, berlabuhnya di Sorong. Jadi kalau dipakai skema yang dibikin sama Amerika Serikat, tempat di mana banyak armada laut Amerika Serikat mendarat, itu pertumbuhan ekonominya naik tinggi. Jadi contohnya di Jepang, ada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu ekonominya naik tinggi. Okinawa, itu ekonominya naik tinggi. Begitupun pangkalan Amerika yang ada di Afrika. Nah, agenda besarnya sih kalau nanti memang kita masuk ke timur, pasti yang maju duluan itu Papua Barat dan kemungkinan besar itu Sorong. Kemarin itu ngecek harga ruko di Sorong itu udah mahal banget, aduh nggak kebagian. Itu betul-betul gila lah ya, mau nyari ruko harga 2 miliar aja susah di Sorong. Apalagi yang dekat jalan raya Angkatan Laut. So itu investasi paling gede itu nanti akan bakal makin banyak itu dari sana. Nah, yang hal yang memberatkan buat investment masuk ke Papua sebetulnya lebih masalah ke stabilitas politik.
ya kita tahu di Papua itu terbagi oleh banyak suku ya, banyak bahasa di Papua. Jadi bahasa pemersatunya ya bahasa Indonesia. Kalau ditanya kepentingannya juga ada banyak di situ, ada kepentingan Amerika Serikat, ada kepentingan Australia, juga ada kepentingannya Cina. Jadi Papua ini benar-benar rebutan semua orang, benar-benar bagus banget. Yang bisa kita lakukan hanya apa yang kita sebagai rakyat biasa ya, orang biasa ya. Ya kita dukung yang namanya stabilisasi Papua itu. Jadi nggak ikut-ikut bikin rusuh, bikin komen yang nggak jelas atau provokasi-provokasi. Menurut gua itu sih yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang cukup bagus dari Vatikan, masih sering kirim misi, itu juga bagus. Mereka kirim misionaris, bantu orang gimana cara bercocok tanam, bantu orang gimana cara bikin bendungan, bikin irigasi. Itu salah satu yang sisi positif yang kita bisa bikin dari mereka. Nah, kalau ditanya prospeknya gimana di Papua, terakhir ada upacara bendera kapan ya? Kamu ada tahu nggak? Ada Om. Kapan? Upacara bendera yang bagaimana nih? Hah? Terakhir waktu 1 Desember upacara bendera apa nih Om? Di sini ada 2 interpretasi. Bendera yang pakai bintang dong. Iya, itu maksudnya saya Om. Ya, itu maksud saya juga. Desember, tanggal 1 Desember tahun lalu. Ya, kan ulang tahun Om Ben. Oke, jadi gini, kamu tahu ya di Indonesia kan teroris ya. Teroris itu banyak yang duitnya datang dari Timur Tengah. Teroris juga ada yang duitnya dari Amerika Serikat, juga ada yang dari Eropa, termasuk Jerman, termasuk Cina gitu. Semua ada banyak, itulah kepentingan. Nah, yang akan kita takutkan adalah G20. Sri Mulyani kemarin kan udah dilecehkan oleh G20 oleh Amerika. Artinya Indonesia nggak dianggap lah sama Amerika. Nah, buat teman-teman yang di Papua ya pastinya sih bakal makin banyak duit dari Amerika turun ke Papua. Kita nggak tahu turunnya lewat mana, pasti turun ke Papua. Ya itu entah kabar baik atau kabar tidak baik. Ya kita lihat aja. Tapi yang penting menurut gua sih bukan itunya. Yang penting supaya kita tetap sama-sama jaga stabilisasi ya, namanya politik ya. Politik nggak pernah ada yang tahu gitu loh. Apalagi di Papua. Apalagi kemarin kalau nggak salah baru bikin PON ya. Yang dari Iya PON Om Ben. Iya, semua PON datang. Gua tahu banget duitnya itu hampir 90% duitnya Freeport. Bukan duit BUMN, bukan duit APBN buat bangun stadion segala macam. Itu duitnya duit Amerika gitu loh. Jadi kepentingan Amerika semua lah yang ada di Papua. Ya harapannya gini. Harapannya apapun yang terjadi di Papua, entah itu kepentingan Papua, kepentingan Amerika, kepentingan Indonesia, kepentingan Cina, atau kepentingan Timur Arab, tetap menurut gue yang prioritas adalah rakyat Papua maju, rakyat Papua sehat, sejahtera. Itu sih yang lebih penting. Karena yang tinggal di yang tinggal di Papua itu bukan saya, yang tinggal di Papua bukan orang Jerman, bukan orang Amerika, tapi orang Papua sendiri. Jadi ya semoga bisa sama-sama jaga tetap damai, siapapun presidennya, siapapun partainya, itu aja sih. Ya, amin. Ada Om Ben boleh minta ini nggak, maksudnya bukunya Om dikirim ke Papua ke saya. Kalau yang di situ ada nggak? Ada, saya tiap hari pakai itu Om. Udah dikirim belum kode vouchernya ke dia? Belum selesai live dulu. Tapi dia udah ngetik di sini. Boleh kalau mungkin vouchernya ya mungkin saya bukunya aja Om. Boleh. Saya bukunya aja Om. Kalau Grab tiap hari saya pakai Om Ben. Grab. Jadi semua orang udah tahu dong. Iya, yang buat kan udah dia udah dapat si Cory. Belum. Kirim dong masih Cory. Saya bukunya Om Ben dong yang apa? Boleh. Edisi khusus nggak pernah yang ditulis di Belanda Om Ben. Oh ya, yang tidak dijual di mana? Yang nggak dijual. Itu saya mau pelajari Om Ben. Isinya para leluhur itu, leluhur investasi dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, dari Mesir. Baik. Boleh. Nanti kalau habis tunggu cetakan kedua ya, nggak apa-apa juga ya.
Ya kalau ada sekarang sih Om Ben langsung dikirim ke Papua dong. Boleh, nggak boleh. Nanti Ya kami dari DM. Indonesia Timur. Oh ya, makasih Om Ben. Iya. Tadi kalau Grab? vouchernya langsung segera dipakai vouchernya Grab. Moga Oh iya, bisa tapi dipakai kalau di Papua. iya makasih Om Ben. Kalau Grab ada tiap hari saya pakai. Oh iya, iya, mantap. Ya. Kalau yang Mufji itu masih ya Om Ben. Yang apa? Mufji Om Ben. Apa sih kode-kode gue nggak tahu nih. Om Ben kemarin janjinya Apa? pokoknya Om Ben keren deh. Ya semoga ada kesempatan bisa kopi darat kalau Om Ben punya waktu. Kalau Om Ben kan lebih sibuk dari saya, jadi siapa tahu ada dinas ke sana atau saya cuti ke sana, jalan-jalan ke sana. Keluar siapa pas punya jadwal jalan-jalan traveling keluar, saya singgah di Jakarta. Boleh ketemuan kita ya, yang bareng ngopi bareng. Main ke Iya. kantor. Kontaknya di mana Om Ben? Di DM aja. Oh gitu. Oh iya. Terus ini Om Ben kemarin sempat nyinggung tapi saya nggak tahu seminar. Maaf Om Ben, ini Papua langsung ini dulu ya karena kami agak terbelakang informasi. Kemarin Om Ben sampaikan kalau sempat janjinya mau ngebahas emiten yang Gundala itu kalau udah turun kapan bisa masuk lagi gitu. Oh gitu. Sekarang udah turun ya? Iya. Ya. Kayaknya udah tuh. Jadi Kira-kira pasnya. emiten Gundala ini lagi agak-agak oke nih. Jadi kemarin kan kita udah exit. Nah, trigger selanjutnya di Gundala itu adalah kalau terjadi PHK massal. Kalau pernah dengar seminar saya yang soal bank digital itu banyak pecatin orang di divisi teller, di divisi customer service. Begitupun kayak perusahaan jalan tol kan, udah banyak orang yang jaga pintu tol juga hilang. Nah, ini yang akan dilakukan oleh si Cepat. Jadi si Cepat ini lagi bersih-bersih orangnya. Jadi kalau dilihat prospeknya tetap bagus. Banyak orang salah prediksi tentang si Cepat misalkan karena dia lakukan PHK. Enggak, itu justru kabar bagus. Kenapa? Karena dia melakukan efisiensi operasional. Jadi itu bukan karena perusahaannya mau bangkrut atau apa. Oh gitu ya. Iya, itu memang ada kesalahan di divisi HRD-nya si Cepat. Jadi kalau namanya perusahaan logistik ya, kayak si Cepat itu, biasanya ramai itu kalau mau tahun baru, mau Natal, mau Lebaran, orang kirim paket, orang kirim surat, selamat Natal, selamat tahun baru, segala macam. Nah, yang dilakukan si Cepat sama HRD-nya ini kesalahan fatal, ya kita bisa belajar dari situ. Banyak karyawan itu langsung di-hire bukannya karyawan harian, atau karyawan buat project kan, buat project packaging, project kirim. Mereka langsung bikin itu kontrak karyawan menjadi karyawan tahunan, atau karyawan permanen. Dan itu kesalahan besar. Tim HRD-nya si Cepat. Nah, ini kita lagi lihat progresnya gimana nih. Si Cepat apakah bisa banyak melakukan bersih-bersih. Karena itu juga yang dilakukan oleh kayak si Gojek, Grab, Tokopedia, itu mereka banyak lakukan itu. Efisiensi kalau gue bilang. Lalu kalau untuk timing masuk kita ke si Cepat, atau timing masuk kita ke si Gundala, triggernya itu sekarang sih bolanya menurut gue tinggal di Virago. Terus apakah itu bagus Virago? Memang harus lihat lagi, tapi itu bukan gue yang bisa lihat karena gue bukan cewek. Kalau gue cewek gue bisa lihat Virago ini bagus gitu. Tapi gue nggak bakal bisa tahu gitu loh. Kalau Doraemon gue masih bisa lihat kayaknya bagus gitu Doraemon, atau Spider-Man gitu. Tapi ini kan Virago ini kan khusus cewek ya, target marketnya juga cewek. Jadi kita harus lihat peluangnya gimana. Gundala 2 udah rilis belum? Gundala 2 juga gimana prospeknya. Jangan Virgo dong, kalau Virgo semua tahu. Kalau Virago nggak semua tahu. Jadi timingnya ada di situ. Gue sih seneng banget sih, karena kabarnya dia udah beli Bumi Langit. Kalau kamu update, baca nggak Bumi Langit? Iya, baca Om. Bumi Langit itu jagoannya bukan cuma Gundala, dia punya banyak stok. Si Buta dari Gohantu lah, si Wiro, iya benar. si apalah, Wiro Sableng, iya. yang kita juga nggak tahu. Sebetulnya cuan paling gede ya, tahu nggak? Cuan paling gede itu kalau nanti Bumi Langit itu dibeli sama Disney. Itu cuan paling gede bagi investornya kita, kayak gitu. Itu cuan yang paling gede.
Karena kayak kemarin itu yang gue bilang ya, gue pernah pegang project buat di Jepang tuh, Doraemon segala macam, ya itu ya kue paling gede di situ. Nah ini mungkin jadi kabar baik. Kenapa? Karena Netflix ini lagi sahamnya kemarin jatuh drastis. Terus itu peluang buat Disney. Jadi kalau Netflix makin sedikit, Netflix kalah, Netflix KO, yang naik itu salah satunya Disney. Disney kalau semakin banyak duitnya yang dia harus lakukan, apa mau ekspansi ke Indonesia, dia harus akuisisi hak-hak intelektual, haki atau copyright terhadap merek-merek atau karakter-karakter lokal. Yang punya karakter lokal, bumi langit. Itu sih. Baik. Itu sih triggernya. Baik Om Ben. Sambil saya catat juga. Kemudian ini Om Ben, saya mohon maaf, tadi kan saya di sini kan jam pulang kantor juga, jadi lebih cepat 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Jadi saya belum paham ini kode vouchernya atau saya langsung dapat bukunya Om Ben nih. Nanti tunggu selfie dulu sama drivernya, harus ada buktinya. Oh ya, oke. Ya. Oke Om Ben. Ya semoga Om Ben sehat-sehat beserta tim Sehat juga, dan banyak itu. Thank you udah mulai. iya banyak cuan, sehat-sehat supaya bisa berbagi ilmu dan berbagi cuan kode-kodenya. Siap. Kemudian saya juga berharap Om Ben memfasilitasi untuk sekuritas. Salah satunya kalau memang Om Ben ini dengan Mirai, ya semoga kita bisa ketemu di Jayapura Om. Boleh. Nanti kita telepon dulu mereka. Oke. Ya. Baik Om Thank Ben. you ya Kori buat waktunya. Ya. Salam sehat. Ya, terima kasih. Salam sehat Om. Iya, makasih Om Ben. Tuhan berkati. Iya. Thank you buat teman-teman yang udah partisipasi. Jangan lupa kalau kamu pengen dapat hadiah buku Door Prize bukunya ada 2, buku dari BKPM sama bukunya Benix. Nggak dijual dimanapun, apalagi di Gramedia kagak ada. Lo bisa foto selfie sama driver Grab-nya. Jangan lupa nge-tag account kita. Jadi kita bisa tahu mana yang real gitu loh. So guys, thank you banget teman-teman di rumah. Gua harus siap-siap karena besok subuh jam 4 pagi gua harus jalan ke Jawa Tengah. Kita mau survei pabrik di sana. Oke, salam sehat ya guys. Selamat makan, selamat menikmati. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.